silakan Pak. Silakan duduk. Baik, untuk hari ini kita belajar tentang teologi ortodoks, tetapi bukan karena dogmatika seperti kristologi, seperti bagaimana Allah, bagaimana Roh Kudus, bagaimana keselamatan. Tetapi pada siang hari ini kita belajar teologi yang sifatnya teologi praktika. Kita belajar tentang teologi yang sifatnya terapan, yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahasan kita pada hari ini adalah bagaimanakah seorang Kristen Ortodoks memperlakukan Alkitab. Kita mungkin sering diajar di dalam YouTube Ortodoks, mendengarkan Romo Yohanes, Romo Daniel, dan beberapa yang lain tentang dogma Ortodoks. Tetapi kita juga perlu belajar tentang bagaimanakah menghidupi iman Ortodoks. Yang mana dalam hal ini kita belajar tentang bagaimana memperlakukan Alkitab itu sebagai orang Ortodoks. Membaca Alkitab itu adalah suatu hal yang sangat penting. Bahkan itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan seorang Ortodoks. Karena sebagaimana yang dikatakan di dalam Surat Tesalonika, berpeganglah teguh, peganglah pada ajaran yang kamu terima. Ajaran ini disebut tradisi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, secara lisan ini adalah kerigma para rasul, pengajaran lisan para rasul, oral para rasul. Sementara yang pengajaran tertulis dalam konteks waktu itu adalah perjanjian lama, karena pada waktu itu perjanjian baru masih ditulis dan belum dikanonkan sebagai PP, sehingga yang ada di saat itu dimiliki oleh gereja adalah perjanjian lama. Nah, dari perjanjian lama Rasul Paulus menjelaskan bahwa apa yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, kemudian membimbing orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Ada 4. Jadi dari mendasar saja kita bisa tahu secara mendasar di dalam surat Paulus kita mengetahui ada 4 apa yang menjadi tujuan dari penulisan Alkitab. Dalam hal ini adalah perjanjian lama. Tetapi yang utama di dalam perjanjian lama, Paulus menuliskan lebih lanjut bahwa yang ada di dalam perjanjian lama itu wujudnya sekarang adalah pada pribadi Kristus. Jadi melihat perjanjian lama itu harus di dalam terang Kristus, bukan di dalam perjanjian lama berdiri pada dirinya sendiri. Kalau orang membaca perjanjian lama berdiri pada dirinya sendiri, yang terjadi adalah nanti seperti orang-orang Farisi, seperti orang-orang Saduki, seperti ahli-ahli Taurat. Dan ini yang tidak diinginkan ketika kita membaca Alkitab. Akhirnya apa? Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, yang terjadi mereka memperlakukan Alkitab hanya sekedar hafal ayat, comot ayat, kutip ayat sana sini. Dan fenomena seperti ini banyak di kalangan kita. Coba kalau lihat Bapak Ibu di medsos dan percakapan sehari-hari, kita jumpai banyak sekali orang yang doyan comot-comot ayat sana sini. Padahal dalam membaca suatu bagian di dalam Alkitab, kita tidak boleh hanya memenggal sepotong lalu kita pakai untuk menjelaskan sesuatu yang ternyata adalah pendapat pribadi kita. Ini yang banyak terjadi di kalangan Kristen dan mungkin umum sekali di berbagai masyarakat yang mengaku umat beragama. Model comot-comot asal kutip sana sini tanpa melihat kisahnya apa. Misalkan contoh, ketika Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Lalu dicomot, lihat itu, kita membaca dari sini bahwa itu adalah Tuhan mengatakan tentang bagaimana pemilihan umat percaya. Padahal itu di situ Yesus memilih para rasul. Kisahnya Tuhan Yesus lagi memilih 12 murid, bukan pemilihan orang percaya. Nah, ini kan jadinya salah kaprah. Akhirnya apa? Dengan kutipan secuil itu dikembangkan macam-macam, akhirnya nggak karu-karuan. Nah, yang seperti ini dalam memperlakukan Alkitab, ini namanya eksegesa. Jadi sebenarnya yang menjadi
bahasan utama itu bukan ayat Alkitab, tetapi pikirannya sendiri. Tapi ayat Alkitab ini cuma jadikan topeng, jadikan tameng, seakan-akan itu pembenaran pikirannya sendiri. Dan ini banyak di dalam sekitar kita. Nah, sementara umat ortodoks tidak pernah diajar seperti itu. Jadi kalau ada orang ngaku ortodoks lalu kebiasaannya kutip ayat seperti ini, sekutip dua kutip, comot sana sini, ini bukan cara gereja ortodoks atau cara teologi ortodoks melihat Alkitab. Dan ini adalah suatu kekacauan di dalam membaca Alkitab. Nah, Alkitab di dalam gereja ortodoks itu harus dilihat secara utuh. Utuhnya di mana? Membaca Alkitab melihat keseluruhan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa Alkitab ini adalah berbicara tentang satu pribadi yang sama, yaitu tentang Yesus. Perjanjian Lama bicara tentang Yesus yang akan datang, sementara Perjanjian Baru berbicara tentang Yesus yang sudah datang. Dan kalau kita membaca satu persatu di dalam Perjanjian Lama itu kisahnya lebih sifatnya historis, menyejarah. Dari penciptaan, lalu panggilan Abraham, lalu bagaimana terbentuknya bangsa Israel, lalu mulai masa raja-raja, kemudian para nabi, lalu diakhiri dengan kehancuran bait Allah Yerusalem, kepulangan kembali dari pembuangan, pendirian bait Allah kedua. Lalu ada yang namanya disebut sebagai masa, kalau di dalam dunia Protestan namanya masa intertestamental atau masa antar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selama 400 tahun. Kemudian setelah itu masuk di zaman Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Lama itu sifatnya adalah kita melihat bahwa kebenaran Allah itu dinyatakan secara progresif, bertahap, setahap. Jadi nggak langsung des gitu. Mengapa? Karena Allah melihat bagaimana pemikiran orang pada masa itu. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada umat. Itu dia melihat bagaimana keadaan umat itu. Ya, jadi kalau dia memahaminya hanya sebatas itu, ya sudah. Hanya itu yang diberikan. Dia tidak akan memberikan langsung semua gitu. Bertahap demi tahap dibukakan satu persatu, dan akhirnya kita bisa melihat penggenapan atau nubuatan itu secara terang benderang dapat dilihat melalui nubuatan nabi-nabi dan menjadi nyata ketika Kristus datang hari kedua. Nah, dari cara ini kita harus melihat bahwa dasar utama pertama kali memandang Alkitab adalah melihat Alkitab itu berbicara tentang Kristus. Jadi makanya jangan ada orang membangun dasar yang lain ketika membaca Alkitab. Ketika Tuhan Yesus mengatakan misalkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Lalu hanya dikutip segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, carilah kerajaan Allah. Nggak dibaca ayatnya atasnya dan bawahnya bagaimana. Lalu ditafsirkan, ini kan kita bicara tentang kekayaan segala macam. Akhirnya mindsetnya itu bukan apa yang maksud dari Tuhan Yesus inginkan dari ayat itu ketika Rasul menuliskan, tapi pikiran orang itu yang memaksakan ayat ini harus sesuai dengan idenya saya. Itu yang banyak terjadi di dalam orang Kristen sekarang. Padahal Tuhan Yesus di atasnya itu bicara orang-orang yang hanya mempedulikan tentang hal-hal yang sifatnya jasmani. Di situ ditegur. Jadi ayat ini bukan bicara tentang sebagai pembenaran, itu adalah janji Yesus tentang kemakmuran materi, bukan. Justru di situ adalah suatu peringatan. Jangan memusatkan kehidupan itu hanya kepada sesuatu yang sifatnya materi. Ada sesuatu yang lebih mulia dari itu. Bukan berarti materi tidak penting, tetapi jangan mengarahkan hati kita, jiwa kita ke situ. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, itu contoh-contoh seperti itu yang menjadi berbahaya. Menggunakan dasar yang lain untuk membaca Alkitab dan bukan kepada dasar utama, yaitu pada pribadi Kristus. Makanya itu kalau kita membaca di dalam salah satu tulisan patristik yang ngomong adalah Origenes, dia mengatakan ketika orang itu membaca Alkitab, harus dia ketahui bahwa dia itu bukan seperti membaca buku-buku biasa,
tetapi seperti dia sedang berhadapan dengan Yesus sendiri. Karena apa? Karena isi utama dari Alkitab itu adalah Sang Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Makanya itu kita juga menyebut Alkitab itu sebagai firman Allah, tanda kutip. Bukan karena itu firman Allah turun jadi buku, tetapi karena Alkitab ini disebut firman Allah karena yang menjadi inti utama dari pemberitaan seluruh isi Alkitab, dari penciptaan sampai kedatangan kali kedua, itu adalah tentang pribadi Sang firman Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itulah kenapa kita bisa menyebut Alkitab sebagai firman Allah. Dan dari sini kita jangan kaget, kita jangan bingung. Loh, kok Alkitab disebut firman Allah, Yesus juga firman Allah, lalu bedanya gimana? Lalu banyak orang di antara kita yang kacau kan? Di luar kita banyak orang yang salah kaprah memahami istilah firman Allah itu bagaimana. Tidak bisa membedakan firman Allah yang dimaksudkan bagi pribadi Yesus, anak Allah yang menjadi manusia, dan pengertian firman Allah yang dimaksudkan terhadap kitab suci. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa membaca Alkitab itu kita melihat sebagaimana kita sedang melihat Kristus. Makanya jangan sembarangan menafsirkan, jangan sembarangan comot-comot. Bapak-bapak gereja yang terkenal dengan risalah teologinya yang begitu tajam, sedikit loh mengutip Alkitab itu, sangat sedikit. Beberapa ketika mereka membahas, memang menelaah Alkitab, baru mereka menjelaskan itu. Tapi ketika mereka berteologi, berisalah teologi, mereka jarang sekali mengutip Alkitab. Bukan karena mereka tidak menghormati Alkitab, justru mereka berhati-hati. Karena apa? Bapak gereja selalu menghadapi para bidat yang kegemarannya comot-comot ayat. Kalau kita ambil hitung-hitungan gampang ya, misalkan Bapak gereja ngutip 100 ayat, bidat-bidat di masa itu yang dihadapi Bapak gereja bisa 1000 ayat. Semua ayat dikeluarin, tidak karu-karuan. Yang penting kelihatannya ayat itu ngomong apa, padahal seperti tadi yang saya katakan, ayat itu belum tentu bicara itu. Misalkan yang tadi Yesus itu, aku bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Padahal itu kan pemilihan murid, bukan pemilihan umat percaya. Bukan apalagi dipakai dalil sebagai dasar keselamatan, untuk pemilihan keselamatan, dan tambah kacau. Padahal itu Yesus bicara pada para murid. Sama seperti saya nulis resep soto ayam. Saya nggak nulis soto ayam Lamongan atau soto Koya ya, hanya nulis soto. Orang hanya baca resepnya, oh banyak ini, lalu di copy, bikin semaunya sendiri, ngomong, itu resepnya dari saya, ngakunya dari saya. Padahal dia tidak tahu, saya ini nulisnya di mana. Hanya bermodalkan secari kertas yang saya tulis urak-urak, bawang dan sebagainya, menganggap bahwa apa yang dia bikin itu betul. Hanya sebatas tulisan saja, nggak melihat apa yang saya maksudkan di sini. Nah, ini yang perlu kita hati-hati dalam membaca. Makanya Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, yang pertama selain tadi kita harus tahu bahwa Alkitab ini adalah pribadi Kristus, biasakan membaca Alkitab itu utuh, lengkap. Makanya dalam Alkitab itu ada perikop-perikop pembagian itu supaya apa? Kita membaca tuh perikopnya lengkap, nggak cuma secuil. Kan banyak kita temukan yang di pengkhotbah di luar sana, khotbah ambil satu ayat ngomong macam-macam, ternyata ayat itu nggak bicara tentang apa yang ada di dalam kisah itu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi di dalam orang ortodok. Nah, bagaimana kita membaca Alkitab itu hari ini? Kita bisa baca di dalam leksionaris gereja ortodoks. Itu setiap hari ada bacaannya. Dari mana, termasuk Sising Fajar itu ada bacaannya. Termasuk kalau di dalam buku Mazmur ada bacaannya, hari Senin apa, hari Selasa apa. Jadi pemenggalan bacaan ini bukan oh apa seperti itu ya di zaman para rasul, bukan seperti itu. Ada orang-orang yang terlalu saklek, terlalu kaku. Di zaman rasul nggak ada pembagian begini-begini, memang nggak ada. Lalu kenapa dibagi? Supaya orang itu bacanya bisa tertib, teratur. Jadi bacanya hari ini, dan bacaan leksionaris ortodok itu kan berkesinambungan. Kalau kita baca minggu lalu 1 Korintus 1, minggu ini 1 Korintus 3 bacaannya, itu kan kesinambungan.
Jadi supaya bacaan itu bisa selesai. Jadi perlu kita melihat itu leksionaris dalam cara ini supaya apa? Kita juga membiasakan diri membaca Alkitab. Lalu dengan kemudian berikutnya setelah kita memperlakukan Alkitab dengan begitu tepat, membaca dengan teratur, harus kita ingat juga bahwa Alkitab itu ditulis bagi umat Allah. Jadi membaca Alkitab itu harus dalam kapasitas kita sebagai bagian dari umat Allah. Kita nggak mungkin baca suratnya orang kalau bukan kita yang nerima tujuan penerimaan surat itu. Itu kan namanya apa? Lancang kalau kita baca suratnya orang. Kan nggak boleh. Nah, surat-surat di dalam perjanjian baru, kitab Injil itu telah diwariskan, diserah terimakan kepada gereja. Diberikan untuk gereja supaya apa? Gereja membaca dan belajar dari situ. Supaya apa? Supaya kita tahu seperti yang dikatakan Injil Yohanes, supaya kamu tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan di dalam namanya kita memperoleh hidup. Itu tujuan utama. Yang kedua, menyatakan kesalahan tadi. Supaya apa? Dosa-dosa yang terjadi di umat Allah 2000 tahun yang lalu jangan kita ulangi. Contoh seperti di surat Korintus, ada pengkultusan kepada rasul-rasul tertentu. Aku golongan Apolos, aku golongan Petrus, aku golongan Paulus, aku golongan Kristus. Golongan Kristus itu adalah orang-orang Yahudi Kristen yang di Palestina. Mereka menyebut diri golongan Kristus. Karena yang menjadi uskup mereka adalah Yakobus, saudara Tuhan. Makanya mereka merasa bahwa kami golongan Kristus. Karena yang menjadi leader kami adalah saudara Tuhan sendiri. Itu masalah kan? Itu di masalah terjadi di gereja Korintus 2000 tahun lalu, betul. Tapi apakah pengkultusan seperti itu berhenti hanya di masa para rasul? Kan tidak. Sampai sekarang pun model pengkultusan begini masih ada. Dan berbahaya karena bisa menjadi suatu bentuk penyembahan berhala terselubung. Ini yang nggak boleh. Kita menghormati rasul, kita menghormati jana suci, kita menghormati para episkop, kita menghormati para presbiter. Kita menghormati mereka selayaknya apa yang memang pantas bagi mereka. Jangan berlebihan. Jangan sampai terjadi kayak surat Korintus itu. Membanggakan atau mengkultuskan seorang pribadi dalam gereja sekalipun dia saleh, terlalu berlebihan. Kenapa? Balon kalau ditiup lama-lama kan besar. Kalau ditiup terus meledak, meletus. Nah, kalau kita menjunjung tinggi seorang presbiter, seorang episkop, seorang apapun dia terlalu berlebihan, kita sebenarnya sedang menghancurkan orang tersebut. Karena apa? Orang itu kalau dalam psikologi manusia, kalau orang itu disanjung, itu kan ada suatu apa ya? Ya memang pertama-tama kan merasa kita ini berharga gitu ya. Tapi kalau terus-menerus disanjung, itu kita malah mencetak orang yang akhirnya arogan, menjadi lupa diri, merasa nggak ada aku sih enggak. Itu yang dihindari. Nah, itu kita belajar seperti itu. Kita belajar apa yang terjadi di dalam peristiwa gereja di masa lalu. Itu bukan berarti memang Korintus kan sudah terjadi 2000 tahun lalu, memang. Tapi bukan berarti peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi. Akan terjadi, bisa terjadi. Terus misalkan masalah di Korintus, saya ambil contoh Korintus karena apa? Itu masalah paling komplit yang terjadi di dalam gereja. Surat Korintus itu adalah miniatur problematika yang dihadapi gereja. Jadi mau masalah apapun dalam gereja baca Korintus, itu pasti ada, mulai dari yang tadi pengkultusan, terus masalah tadi karunia roh, membanggakan karunia-karunia tertentu, terjebak pada karunia-karunia tertentu. Kalau nggak ada ini nggak sakti, itu ada yang seperti itu kan. Lalu menekankan hidup, kalau nggak berbahasa roh itu berarti kamu tidak dipenuhi Roh Kudus. Itu teori dari mana lagi seperti itu. Itu contoh, itu masalah di Korintus. Terus masalah lagi di dalam gereja Korintus juga, perselingkuhan. Parah kan? Terus apalagi di dalam Korintus, mau datang ibadah mabuk. Udah.
Kamu ngakunya mau berkumpul dalam nama Tuhan, padahal sebenarnya enggak. Malah ada yang diantara kamu yang mabuk malahan. Ngakunya kumpul, ditegur itu sama Paulus. Kamu ngakunya mau kumpul, ngakunya mengatasnamakan perjamuan Tuhan. Ya dadak lo mabuk. Perjamuan suci. Nah, ngakunya begitu. Terus ada yang kamu tidak mungkin bersekutu dengan perjamuan Tuhan, tapi juga masih dengan perjamuan dengan roh-roh jahat. Ini masalah-masalah begini. Itu masalah 2000 tahun lalu. Tapi bukan berarti berhenti. Kita nggak bisa mengalami hal yang serupa. Bisa. Wong penguasa-penguasa angkasa itu terus bekerja kok sampai sekarang. Apa jaminan lalu mengatakan sepotong lagi ayat tuh. Yesus kan katanya menyertai sampai akhir zaman. Betul. Di satu sisi Yesus menyertai kita sampai kepada kesudahan alam, sampai akhir zaman. Di satu sisi kita diperingatkan juga bahwa roh-roh itu terus bekerja di antara orang-orang durhaka. Gak berhenti. Nah itu loh Bapak Ibu, kita kalau melihat Alkitab itu dengan cara yang tepat, kita melihat Alkitab itu sangat mulia. Bukan seperti orang-orang yang hanya sekutip dua kutip itu kacau. Ini kita meluruskan kembali dulu bagaimana kita melihat Alkitab. Saya pernah dengar juga di antara orang ortodoks sendiri, kita harus pegang tradisi. Kita nggak terjebak kepada yang dikatakan sebagai sola scriptura. Akhirnya seakan-akan meniadakan Alkitab, merendahkan Alkitab. Itu salah loh. Kalau sampai orang ortodoks menganggap rendah Alkitab, kita harus pegang tradisi secara utuh. Jadi Alkitab diabaikan, itu nggak boleh. Ada pemahaman-pemahaman dulu seperti itu. Saya kira pemahaman seperti ini sudah hilang dari antara kita. Gara-gara apa? Dulu mungkin karena terlalu bersemangat, tidak setuju dengan paham sola scriptura, akhirnya secara radikal menolak sola scriptura, akhirnya berimbas enggan baca Alkitab. Begitu ditanya ini bingung, nggak ngerti. Ngomongnya jawabnya, oh kita harus punya tradisi. Ya. Oke ngomong tradisi, tapi biasa jawab ya sama aja gitu loh, kan nggak ada gunanya. Mengalihkan sesuatu, tapi juga ujung-ujungnya nggak menjawab. Nah, ini kan masalah. Seperti yang tadi dikatakan Rasul Paulus, pegang tradisi baik lisan maupun tertulis. Kita memegang tradisi gereja secara penuh, kita memegang Alkitab juga secara penuh, jangan dipotong-potong. Karena Alkitab dan tradisi gereja itu adalah bagian yang saling mengisi satu dengan yang lain. Ada bagian-bagian yang di dalam Alkitab itu ditegaskan di dalam tradisi lisan, tetapi ada bagian-bagian yang dalam tradisi lisan itu dirumuskan secara teologis di dalam Alkitab. Misalkan apa? Rumusan baptisan. Itu sudah jelas dikatakan, baptislah dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Semua tradisi gereja, tulisan-tulisan rasuli, tulisan-tulisan Bapak Gereja mengerucut kepada sumber yang sama, yaitu apa? Injil Matius itu. Baptisan dalam nama Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu penting. Jadi melihatnya kita seimbang. Jangan terlalu mengabaikan, akhirnya terlalu mengunggulkan Alkitab, terjebak dalam bentuk sola scriptura, atau terjebak di dalam yang penting tradisi. Akhirnya sola tradisio, hanya seakan-akan hanya tradisi, mengabaikan Alkitab. Yang satu menjunjung tinggi Alkitab, melepaskan diri dari tradisi. Makanya itu di dalam dunia teologi ortodoks, termasuk Bapak Ibu sekalipun umat awam, saya kira ini perlu, paling nggak dasar-dasar. Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak sampai bahasa Yunani ini, bahasa Ibrani ini, enggak. Tapi paling nggak yang prinsip-prinsip mendasar ini harus tahu dan harus dilakukan. Melihat Alkitab dari secara utuh, landasannya adalah kristologi. Nah di dalam kristologi ini kita bisa melihat apa? Sejarah keselamatan. Nah di dalam sejarah keselamatan kita bisa melihat bagaimana karya Allah. Dia mencurahkan Roh Kudusnya, memberikan para nabi, memberikan para rasul. Makanya itu semua ini kita melihat bahwa kesaksian tentang Alkitab itu juga ditemukan di dalam ringkasan pengakuan iman Nikea.
Aku percaya dalam Roh Kudus, Tuhan Sang Hidup yang keluar dari sumber Bapa bersama Sang Putra, disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Orang hanya mengatakan Roh Kudus berbicara melalui para nabi, dipikirnya hanya nubuatan. Orang ortodok awam yang tidak belajar menafsirkan Roh Kudus berbicara melalui para nabi hanya diartikan bernubuat. Padahal ketika dikatakan Roh Kudus berbicara melalui para nabi, ini juga terkait dengan penulisan Perjanjian Lama, penulisan Alkitab. Jadi karya Roh Kudus di dalam penulisan Alkitab itu juga harus diperhatikan. Bukan hanya memberikan pengetahuan kepada para nabi, tetapi bagaimanakah Roh Kudus itu menggerakkan para nabi itu untuk menuliskan yang kita kenal sebagai Perjanjian Lama. Dan yang terkait dengan itu adalah Roh Kudus yang sama juga menggerakkan, mengilhami para rasul untuk menulis Perjanjian Baru. Jadi pemahaman ini harus paham ya Bapak Ibu. Roh Kudus yang menginspirasikan, yang memberikan, mengilhamkan, menghidupi gereja di dalam tradisi gereja adalah Roh Kudus yang sama yang juga mengilhamkan Alkitab. Makanya tradisi gereja dan Alkitab itu tidak akan bertentangan. Kalau bertentangan itu bukan tradisi gerejanya atau Alkitabnya yang salah, tapi pikirannya orangnya yang salah atau belum belajar saja. Nah, makanya orang-orang, ini kok kata-kata ayat ini kontradiksi satu dengan yang lain. Roma, Paulus mengatakan iman, tapi Yakobus mengatakan perbuatan. Kontradiksi, wah salah. Paulus disalahkan, Yakobus disalahkan. Ceritanya bagaimana kayak gitu? Para rasul kalau disalahkan. Karena ada yang begitu kan berpikirnya. Oh, cium kudus, wah berarti Kekristenan mengajarkan kemesuman lah. Ini kan yang apa ya, yang koplak, yang baca gimana? Ujung-ujungnya nyalakan, wah ini yang mengajarkan kemesuman ini para rasul. Wah kan kacau akhirnya. Yang disalahkan malah para rasul. Sebenarnya dia tidak ngerti cium kudus itu pengertiannya bagaimana, ditafsirkan sendiri menurut pengetahuannya dia. Mungkin gara-gara dia kebanyakan nonton film porno, oh dia ngerti seperti itu lah, kacau akhirnya. Jadi dia membaca Alkitab dengan cara pandang dia melihat film porno, lah repot. Kan ada yang begitu. Kidung Agung, kitab mesum, wah. Karena pikirannya udah ngeres, makanya bacanya dari tambah ngeres. Jadi kalau baca kayak gitu Bapak Ibu, itu bukan masalah ceritanya, karena pikirannya orangnya itu sendiri. Nah kalau orang pikirannya udah ngeres, lihat semut pun udah gak karu-karuan pikirannya. Betul ya Pak ya? Jadi mindset itu yang harus diubah. Kesalahan membaca Alkitab bukan pada Alkitabnya, tetapi pada kesalahan pikirannya orang itu. Yang harus dibenahi itu pikirannya dan jiwanya. Makanya baca Alkitab tadi saya katakan tidak boleh terpisah dari bagian sebagai umat Allah. Konteks penting, tapi dari aspek kita harus menjadi bagian dari umat Allah. Tanpa kita menjadi bagian dari gereja, kita nggak akan pernah bisa membaca apa yang disebut sebagai dokumen-dokumen gereja ini. Karena Alkitab ini diberikan kepada gereja dan hanya gereja yang bisa memahami dan membacanya. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus yang membukakan pikiran kita. Bagaimana Roh Kudus bisa membukakan pikiran kita kalau kita sendiri tidak menyatu dengan Sang Roh pemberi hidup yang dikaruniakan Bapa kepada gerejanya. Itu masalahnya. Jadi orang-orang di luar Kristus, dia membaca Alkitab bisa, dia bisa tahu kalau Yesus anak Allah, bisa. Apakah dia bisa mengerti? Bisa tahu bahwa Yesus juru selamat dunia? Bisa. Tetapi apakah dengan membaca itu akan otomatis membuat dia percaya bahwa Yesus itu juru selamat dunia? Belum tentu. Apakah dengan membaca itu, dengan dia tahu, hafal bahkan bisa mengerti, bisa memahami dan memperlakukan Yesus sebagai juru selamat dia? Belum tentu. Tapi kita yang sebagai bagian dari gereja, sebagai tubuh Kristus, kita yang sudah menyatakan diri melalui baptisan, aku menyangkal iblis, aku mengaku pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus, kita bersujud sebelum baptisan. Kita memahami Yesus juru selamat,
Bukan karena sebatas rumusan kata-kata di dalam Alkitab, tetapi kita mengalami bagaimanakah Yesus telah menjadi juru selamat bagi kita. Melalui apa? Baptisan kelahiran kembali. Itu membedakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di dalam bagian sebagai gereja, Bapak Ibu membaca Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia, Juru Selamat manusia. Bapak Ibu melihat dan mengalami. Sementara orang yang tadi yang di luar itu, dia membaca tetapi tidak mengalami. Walaupun tahu bisa mengatakan, oh di dalam Injil ini katakan Yesus Juru Selamat, iya. Tapi Bapak Ibu mengalami, itu yang membedakan. Bukan hanya sekedar tahu Yesus Juru Selamat, Yesus Anak Allah, Yesus Mesias. Tapi Bapak Ibu mengalami bagaimana Tuhan Yesus benar-benar menjadi Juru Selamat bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus menjadi Mesias bagi Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Anak Allah, melalui Dia Bapak Ibu menjadi anak-anak Allah. Melihat dan mengalami, itu di dalam bahasa Yunani adalah teoria. Jadi teoria bukan teori yang seperti dipahami oleh dunia umum ya. Oh teori menurut si A, teori menurut si B. Bukan. Dalam bahasa Yunani teoria itu artinya melihat dan mengalami. Biasanya teorinya sama. Teoria. Cuma pengertiannya bukan teoria seperti yang menurut teori Adam Smith, menurut teori apa misalkan. Itulah keistimewaan, itulah keindahan, itulah kemuliaan ketika kita yang sudah menjadi bagian dari gereja, kita membaca tradisi tertulis yang diwariskan kepada gereja. Bapak Ibu bukan hanya sekedar membaca dan tahu isinya apa, tetapi Bapak Ibu membaca, tahu dan mengalami apa yang disaksikan di dalam. Ketika pemberitaan firman itu benar-benar Bapak Ibu alami. Nah inilah kalau di dalam dunia teologi biasanya disebut sebagai rema. Tapi rema di dalam ortodoks bukan seperti rema yang dipahami oleh orang-orang sana. Di tempat lain memahami rema, oh ayat ini menjadi rema bagi saya. Setelah Pak Roni ya, seringkali kan dengar kan kayak gitu. Jadi sepotong-sepotong, remanya sepotong. Kalau ini bukan jadi rema ya kan, kalau ini nggak terjadi pada saya, ini baru rema. Enggak. Semua yang ada di dalamnya, di dalam kitab suci itu menjadi rema bagi kita semua. Karena landasannya adalah Kristus secara keselamatan, kita mengalami segala sesuatunya terkait dengan keselamatan. Kita mengalami pengudusan, kita mengalami pembenaran, kita mengalami penyucian dosa, bukan sepotong-sepotong kan? Kita mengalami keselamatan bukan hanya sepotong, tapi kita mengalami keselamatan itu seutuhnya. Yang disebut rema ya seluruhnya itu. Ketika sabda kebenaran, firman kebenaran itu dialami benar-benar dalam keseluruhannya, bukan sepotong-sepotong. Jadi iman ortodoks tidak mengajarkan rema yang model sepotong-sepotong tadi. Ayat ini menjadi ayat emas bagi saya, jadi rema bagi saya. Terus ayat yang lain bukan gitu ya. Kan nggak bisa kita berpikir seperti itu. Semua yang diberikan, yang dituliskan itu berasal dari Roh Kudus. Dengan demikian segala sesuatu yang dituliskan itu semuanya bermanfaat bagi kita. Terlepas walaupun dalam tulisan itu isinya cerita sejarah. Misalkan satu Tawarik 1 sampai berapa, 12 atau 11 ini. Isinya Adam, Set, Enos, Kenan, Maalael, Yared, kan Henok, Metusalah dan tanya ini opo? Gunanya buat apa? Kok nama-nama baca ngantuk? Ya, baca ngantuk. Tapi ternyata kitab Tawarik itu menjadi dasar bagaimana penulisan Injil Matius. Kok bisa? Injil Matius dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Untuk menunjukkan bahwa Yesus ini adalah yang dijanjikan kepada Abraham. Menunjukkan kesinambungannya dari masa perjanjian lama. Nah itu loh tujuannya di situ. Lalu baca Esra dipotong,
baca Esra, apalagi baca Esra, karuan. Ya kan, opo. Nah itu. Nah di situ kan dapat kita, sekalipun Esra kan orang Yahudi, nggak ada hubungannya dengan kita, tapi prinsip-prinsip di dalamnya bisa kita pakai, diterapkan. Misalkan apa? Orang dipakai prinsipnya oleh Paulus. Gelap tidak dapat bersatu dengan terang. Jangan mencari pasangan yang tidak sepadan. Itu nilai prinsip yang diambil dari orang Yahudi, tetap dilestarikan dalam kekristenan, walaupun tidak serta-merta jadi satunya ditafsir apa. Kalau orang Yahudi kan lebih sangat saklek ya, orang Yahudi nggak boleh bercampur dengan orang bukan Yahudi. Tapi sama Paulus diambil prinsipnya, bukan masalah serta-merta lahiriah, tapi kepada hal-hal yang sifatnya lebih esensial, lebih rohani. Nah dari sini kalau kita nggak belajar hubungan perjanjian lama, perjanjian baru, kita nggak ngerti. Baca Esra, mumet, ngantuk, capek. Baru baca satu ini dari Bani Yesua, Bani apa, ampun 278.000 orang, apa tujuannya? Umumnya Hosea. Baca Hosea lu. Firman Tuhan datang kepada Hosea, kawinilah seorang perempuan Sunda. Loh, kok Tuhan nyuruh begini? Gimana ceritanya? Nah kalau kita nggak ngerti, nggak membaca secara penuh, kita nggak ngerti maksudnya. Dan kita nggak belajar, kita nggak mengerti maksudnya. Makanya di dalam gereja ortodoks kita punya kepenuhan iman, kita punya kepenuhan ajaran. Disitulah kita bisa menggali kebenaran itu. Kenapa kok Hosea disuruh mengawini seorang perempuan Sunda? Kan kita harus tahu seperti itu. Nah, apakah Allah nggak salah nyuruh Nabi Nabi nikahin sama perempuan Sundal? Gimana? Nah kita nggak belajar, kita nggak tahu. Lalu kita nafsirkan sembarangan. Wah ini salah ini ceritanya. Harusnya Hosea ini nggak masuk di perjanjian lama ini mestinya. Harusnya nggak masuk kanon. Salomo itu terlalu banyak perempuan di sekitarnya. Masa seorang tanda kutip yang seperti itu tulisannya masuk di dalam perjanjian lama? Banyak lagi Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kalau di Anakinos Komena ada kebijaksanaan Salomo. Banyak loh. Daud yang sudah membunuh suaminya orang, diambil istrinya diambil. Tulisannya sebagian dari kitab Mazmur lagi. Kita bacakan setiap minggu lagi. Nah kalau kita nggak ngerti bagaimanakah kita membaca Alkitab, ya kita bisa terjebak dengan kesesatan pikiran kita sendiri. Jadi yang menyesatkan kita bukan kitabnya, pikirannya kita sendiri. Karena kita menolak kebenaran. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini baru review kembali tentang bagaimana kita memperlakukan Alkitab. Supaya apa? Kita terbuka wawasannya. Ternyata selama ini saya baca Alkitab itu gimana gitu. Kita mengevaluasi diri kita sendiri. Nggak usah nuding sana, nuding sini. Terus saya ternyata dulu baca Alkitabnya cuma buat comot sana, comot sini, untuk nuding sana, nuding sini. Ternyata yang saya comot salah semua. Ya, adalah kita perbaiki. Jangan kita ulangi lagi yang begitu. Supaya kita benar-benar menunjukkan diri kita sebagai seorang ortodok yang benar-benar menghormati Allah. Dengan kita menghormati kitab suci, kita memperlakukan kitab suci dengan semena-mena, dengan seenaknya, itu adalah tanda ketidakhormatan kita di hadapan Allah sama sekali. Kita nggak menghormati Allah sama sekali. Kita menafsirkan secara ngawur. Tuhan ngomong apa, kita pelintirkan. Itu secara nggak langsung kita jadi penyesat loh Bapak Ibu. Kalau kita suka comot-comot ayat itu dan menggunakannya sembarangan, itu tanpa sadar kita menjadi penyesat. Dan Tuhan Yesus mengatakan celakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Makanya kita berhati-hati. Makanya ada namanya persekutuan umat percaya, gereja, koinonia, supaya kita bisa selalu belajar satu dengan yang lain. Saya di sini berbagi pada Bapak Ibu, bukan berarti saya sakti segini tahu semuanya, enggak. Saya pun juga harus
diskusi dengan mengasah pikiran saya, mengasah pemahaman saya dengan yang lain. Karena pun saya juga terbatas, saya juga punya bisa saja selip, bisa saja keleset. Makanya perlu untuk bersekutu dengan yang lain supaya kita bisa melatih diri kita saling mengawasi satu dengan yang lain. Kiranya ini yang dapat saya bagikan untuk hari ini, bagaimana seorang ortodoks memperlakukan Alkitab dan memandang Alkitab dengan cara yang betul. Tapi ini masih sebatas pengantar, baru review, peninjauan ulang, belum kedalaman. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap ini dalam, ya ini belum ada apa-apanya. Semakin kita menyelam, kita akan mengetahui bahwa kedalaman iman, kedalaman rohani ortodoks itu seperti lautan yang dasarnya tidak pernah dapat kita selam. Terima kasih, kiranya dapat memberkati bagi kita semua.